Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'aliha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ما جرت به في أكداره الكسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam ya man huwa fi 'uluwihi ka'in ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa fi majdihi matin Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain radiyallahu ankum. Faslun as-salatu ats-tsalitsatu al-maghribu lugatan waqtul ghurub wa hiya aksaru salawati waqtaha waqtuha yadkhulu bi ghurubi kursi syamsi wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar wa huwa al-humratu fil ufuq. Awqatu salatil maghribi sab'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai ke solat maghrib, ya, waktu solat maghrib. Secara bahasa disebut dengan waktu al-ghurub, tenggelamnya matahari. Sebab itu dinamakan maghrib. Maghrib itu keterangan waktu, diambil dari kata gorbun, barat. Karena matahari tenggelam itu ke arah barat, sehingga diartikan solat yang dilakukan di saat tenggelamnya matahari di arah barat. Itu disebut dengan al-maghrib, ya. Nah, ini bisa dilihat kalau kita di Ternate misalnya, di Dorpedo, ya, ada pantai apa tuh yang ada kolam renang di samping itu, ya, Ichi apa begitu, ya. Ah, itu dah susah dihafal. Itu kelihatan matahari itu, dia tenggelam tuh ke arah laut, kelihatan. Nah, waktu maghribnya itu di sini dikatakan tenggelamnya korsi asyams, bundarannya itu hilang baru maghrib, ya, korsi syams. Dan ini solat yang paling pendek. Solat yang waktunya paling pendek itu solatul maghrib, ya, solat maghrib itu waktu yang paling pendek. Di sini dikatakan wahia aksaru salawati waqta,
dia adalah solat yang paling pendek waktunya, paling ringkas waktunya. Setelah maghrib apa? Subuh. Oh, Isya paling panjang. Isya solat yang waktunya paling panjang. Paling pendek maghrib, setelah maghrib subuh. Setelah subuh apa kira-kira? Asar. Asar. Setelah asar zuhur. Paling panjang isya. Selama fajar sodik belum muncul, itu masih isya. Jam 2 malam jadi, jam 3 malam jadi isya. Dan semua solat diperintahkan, mustahab, dianjurkan, disegerakan ketika waktunya, kecuali solat isya. Sunnahnya diakhirkan. Sehingga ulama mengatakan kalau isya itu sunnahnya itu bukan dilihat waktunya karena waktunya luas, tapi jamaahnya, ditunggu jamaahnya makin ramai makin afdal kalau waktu isya. Makanya kalau ada ngajar lebih isya sedikit nggak ada masalah. Imam Malik begitu, kalau ngajar isyanya dimundur, ditakhir. Dalam syarah Fathul Bari ya, syarah Fathul Bari ala syarhi Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan sebagian ulama berpendapat afdoliyah solat isya ketika jamaahnya makin banyak makin afdol, dan menantinya itu masih bisa karena waktunya panjang. Nah ini masuk waktunya tenggelamnya bigurub, bundaran matahari, dan berakhirnya waktu maghrib apabila bigurubi asyafaqil al-ahmar, mega merahnya hilang. Mega merah hilang selesai waktu maghrib. Wa huwa al-humratu fil ufuq, dia itu mega merah itu dia tersebar di ufuk, ya, di langit, penjuru langit. Awqatu sholatil maghrib sab'atun. Nah, waktu sholat maghrib itu ada 7. Yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah min awali waktu bi qadril ishtigali bi asbabi sholat, yaitu awal waktu dan dia mampu mengerjakan sebab-sebab sholat. Wudunya sempurna, bisa menjawab azan yang kemarin itu, bisa sholat. Ada sholat sunnah juga gobliyah, tapi di Ternate gak bisa gobliyah, azan langsung komat. Ya karena cerdasnya ulama-ulama dulu, karena makin ke timur makin cepat waktu maghrib selesai, takut waktu masuk waktu isya. Waktu maghrib paling cepat makin ke timur, makanya jamnya beda. Kita di sini bisa sampai jam 7 baru waktu maghrib, tapi kalau di tempat lain jam 6. Nah sehingga mereka masih bisa gobliyah walaupun bukan sunnah muakkadah. Ya, Nabi katakan sallu qabla al-isya, salli qabla al-isya liman syaa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatlah sebelum salli qabla al-maghribi, salatlah sebelum maghrib liman syaa, bagi siapa yang mau gobliyah maghrib. Yang kedua waktu ikhtiar, itu nafsu waktil fadilah, dia berada di waktu fadilah, tapi sebab-sebab tadi mungkin ada gak sempat sholat sunnah, atau ya dia terburu-buru, sudah tiba waktu masuk, tahu-tahu sudah iqamah, tapi masih waktu itu, namanya waktu ikhtiar. Waktu jawazin bila karohatin, waktu jawaz tanpa makruh, yaitu nafsu waktil fadilah. Ya, banyak sebab-sebab sholat yang tertinggal, tapi masih di waktu fadilah. Nah, dia lebih banyak meninggalkan sebab-sebab sholat, tapi waktunya masih di waktu fadilah. Disebut waktu jawazin bila karoha. Yang keempat waktu jawazin bi karohatin, waktu jawaz namun hukumnya makruh,
minantihai waqtil fadilati ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, yaitu berakhirnya waktu fadilah, yang dimana yang tersisa pada waktu itu sekadar dia bisa mengerjakan sholat tersebut. Jadi dia punya waktunya sudah selesai nih sholat maghrib, imam dan makmum sudah selesai, tapi dia datang dia langsung sholat, nah itu makruh. Ada ulama mengatakan biasanya kan sunnah azan, tapi kalau sudah masuk waktu karahat tidak disunahkan azan lagi, khusus untuk maghrib. Waktu hurmah, waktu haram, idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, jika sudah tidak memungkinkan waktu untuk dia kerjakan sholat, ya dia sholat itu pasti keluar dari waktu, ya. Ada waktu uzur, waktu isya kulluhu. Waktu uzur adalah waktu bisa menjamak maghrib dengan isya. Begitu juga wanita yang dikatakan dia berhenti darah haid di waktu maghrib, kemudian dia mandi semua, tahu-tahu sudah isya, maka dia sholat juga yang maghrib dan isya. Ada ulama mengatakan di mana sholat yang bisa dijamak, dia sholatnya itu juga. Asar, darahnya berhenti sudah dekat maghrib, iya kan? Tiba waktu asar, maka asarnya dia sudah dapat waktu ketika suci, maka sholat juga yang zuhur, asar dan zuhur, khusus untuk perempuan. Waktu darurah, idza zala mani'u wa baqiya minal waqti qadru ma yasau takbiratal ihram. Ini waktu darurah tadi khusus perempuan. Apabila sudah hilang pencegah dan masih ada tersisa waktu seukuran takbiratul ihram, dia masih bisa takbir di waktu itu, ya, suci. Dia suci di waktu ba'da asar. Nah, dia sucinya itu seandainya dia takbir masih bisa untuk sholat asar, maka dia mengqadha asar dan duhur sekalipun waktu itu sudah masuk maghrib, karena dia dapat takbirnya waktu sholat asar. Ukuran sholat asar itu takbirnya dia dapat. Dia qadanya asar dan zuhur. Jadi sistemnya sholat yang bisa dijamak, disitulah dua sholat itu yang dikerjakan oleh perempuan ketika mawani' pencegah itu hilang, yaitu darah haid, nifas dan lain sebagainya. As-salatu ar-rabi'ah al-isya. Sholat yang keempat, sholat isya, wa hiya lugatun ismun li awwaliz zulam. Nama bagi awal malam, awal gelap. Wahia atwalu salawati waqta, dia solat yang waktunya paling panjang. Waktuha yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar, waktunya itu ketika hilangnya mega merah. Wa yakhruju bi tulu'il fajri shadiq, dan waktu selesai isya itu apabila telah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq terbit, selesai waktu isya, masuk waktu subuh. Awqati sholatil isya sab'atun, waktu sholat isya ada 7. Satu waktu fadilah, min awalil waktu bikal istighal bi asbabi sholat, sama seperti tadi maghrib, ya, yaitu bisa mengerjakan sebab-sebab sholat dengan sempurna. Yang kedua waktu ikhtiar, min antihai waktu fadilati ila antihai thuluthil lail al-awwal. Nah, ini agak beda. Waktu ikhtiar itu apabila sudah berakhir waktu fadilah sampainya sepertiga malam awal, itu masih waktu ikhtiar. Waktu jawazin bila karaha, waktu diperbolehkan sholat isya dan tidak makruh. Min nihayati thuluthil lail al-awwal ila tulil fajr, mulai dari berakhirnya sepertiga malam awal sampai terbitnya fajar. Dan yang keempat, waktu jawazin bi karahatin, waktu dibolehkan namun makruh, min tulu'il fajril kadhib, ya, di saat terbit fajar kadhib, ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalat, sehingga ya, masih bisa dia kerjakan waktu tersebut seukuran dia mampu mengerjakan sholat itu, sholat isya.
Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yaza'u shalah. Jika tidak cukup waktu untuk dia kerjakan sholat isya di waktu tersebut. Jadi dia kalau kerjakan langsung masuk sholat subuh, itu waktu haram. Waktu uzur, waktu dibolehkan menjamak, itu hanya dengan maghrib. Waktul maghrib kulluhu. Dan yang ketujuh, waktu darurah. Waktu darurat, idza jala al-mani'u wa baqiya min al-waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram. Ya, apabila pencegah itu sudah hilang dan masih tersisa waktu seukuran takbirat yang tadi, khusus perempuan tuh. Perempuan atau orang ketiduran tuh. Ya, masuk di sini ketiduran, kelupaan tuh. Al-ashfaqu thalathah. Mega-mega itu ada 3. Ada ahmar warna merah, wa asfar warna kuning, wa abyadu warna putih. Wa yundabu takhiru salatil isya ila ghurubi syafaqil abyad wa asfar. Dan disunnahkan menunda salat isya hingga hilangnya mega putih dan kuning. Khurujan min khilafi man qala inna salatal isya'i yadkhulu waqtuha bi ghurubi syafaqil abyad. Ya, berbeda untuk keluar dari khilaf dari orang, ada ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya salat isya itu waktunya masuk di saat hilangnya mega putih. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu malam sekali isyanya. Ya. Mega putihnya hilang baru bisa masuk salat isya. Nah, kemarin ada diskusi sedikit tuh. Mazhab Hanafi itu beda dengan mazhab Syafi'i ya. Beda sekali. Kalau waktu uzur gak ada mazhab Hanafi. Menjamak sholat haram kalau mazhab Hanafi. Walaupun dalam keadaan safar. Dibolehkan ketika melaksanakan ibadah haji saja. Ketika berada di Arafah sama Musdalifah. Mazhab Hanafi membolehkan jamak pada waktu itu saja. Kalau mazhab Syafi'i, dia sudah melakukan perjalanan jauh 83 atau 90 kilometer takriban, sudah bisa jamak dan qasar. Tapi mazhab Hanafi mengqasar wajib, azimah. Ya. Lagi safar, qasarnya wajib. Berbeda dengan Syafi'i, dikasih pilihan kondisional. Kalau perjalanannya jauh sekali, dianjurkan qasar. Kalau memilih sempurna juga tidak masalah. Ini mazhab Syafi'i. Nah, sepakat ulama bil ittifaq. Kalau bil ittifaq ini beberapa terminologi mengatakan 4 mazhab sepakat. Bil ittifaq. Kalau bil ijma' ada yang berpendapat kesepakatan di mazhab tertentu saja. Misalnya mazhab Syafi'i bersepakat dalam satu hukum, tapi mazhab yang lain tidak bersepakat, itu disebut bil ijma'. Ada ulama mengatakan apabila bil ittifaq 4 mazhab ini sepakat. Itu bedanya al ittifaq dengan al ijma'. Nah, sepakat bil ittifaq, salat itu ketika safar diqasar. Sepakat. Dan di qasarnya sepakat 2 rakaat. Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ada Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif itu. Dulu ada seseorang, dia semua tanya jawab, ada yang bertanya, dia mengeluarkan fatwa. Fatwa semua. Bertanya masalah ini dikeluarkan fatwa. Satu kali ada yang bertanya tentang qasar salat maghrib. Apakah salat maghrib bisa diqasar? Maka dia berfatwa bisa diqasar. Jadi 1 rakaat. Nah, ini sebab gengsi dan masalah ini dia belum tahu. Kemudian karena ditanya dia malu, ya dia jawab juga. Dia katakan maghrib itu bisa diqasar. Sedangkan bil ittifaq, kesepakatan semua 4 mazhab yang bisa diqasar itu salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat.
Maghrib tidak bisa dikosor. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya. Man aftan nasa fi kulli ma yas'alunahu anhu fahuwa majnun. Siapa yang berfatwa atas pertanyaan seluruh manusia, jadi semua pertanyaan dia keluarkan fatwa, maka dia adalah orang gila. Karena tidak mungkin semua ilmu dia bisa mengetahui. Ilmu agama ini luas, wasi'. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kenapa mazhab Hanafi ya mengharamkan? Ya karena data yang sampai kepada Imam Abu Hanifah dan ulama-ulamanya yang belakangan, Ghadi Abu Yusuf, itu adalah riwayat ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, kemudian Nabi menjamak. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan tentang sholat jamak, yang ada qasar. Surat An-Nisa, ya, ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan jauh di bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk meringkas sholat. Ini dalil sholat qasar. Tapi kalau jamak enggak ada keterangan di dalam firman, adanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau qasar ada di dalam Al-Qur'an juga ada, di dalam sunnah juga, as-sunnah juga ada. Dari sinilah mereka mazhab Hanafi menyatakan bahwa hukumnya haram untuk menjamak sholat, walaupun dalam keadaan safar, kecuali sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah dan Musdalifah. Durasi waktunya 15 hari kalau mereka. Kalau mazhab Syafi'i kan 3 hari di tempat kita menetap sesaat, mukim, ya. 2 harinya hitungannya pergi dan kembali. Jadi kalau di total 5 hari gitu. Kalau sudah tahu lebih nginapnya 4 hari 5 hari, gak bisa lagi di qasar, di jamak juga gak bisa, karena sudah tahu mukimnya lebih dari 3 hari. Perbedaan sangat banyak mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, ya. Tapi itulah kekayaan ilmu. Di India ini kan terbesar 2 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i adanya paling besar tuh daerah namanya Kerala. Kerala itu 99% mazhab Syafi'i, sama kayak kita di Indonesia. Bahkan ulama Nusantara mensyarahkan kitab karangan ulama mazhab Syafi'i asal India, Syekh Zainuddin Malibar. Beliau punya kitab namanya Qurratul Ain Fiqih, yang nanti disyarahkan lagi oleh beliau, judulnya Fathul Mu'in. Ulama Nusantara kita, Syekh Nawawi Banteni, juga menjelaskan kitab itu, namanya Nihayatuz Zain fi Syarhi Qurratul Ain. Ya karena sama-sama Syafi'i. Apalagi sanad ilmunya beliau bersambung kepada Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, mereka di Kerala 99% mazhab Syafi'i. Kalau saya tanya itu di Pakistan 99% Hanafi. Bangladesh dan sekitarnya itu mereka mayoritas mazhab Hanafi. Makanya di Jordan itu ada ulama ahli teologi namanya Dr. Said Fudah. Dia mengatakan di zaman kita saat ini mazhab terbesar itu Hanafi, setelah itu Syafi'i. Karena mazhab Hanafi berada di populasi manusia yang jumlahnya besar, ada di India, Pakistan, Bangladesh, di Sin, di Cina juga. Itu mereka jumlah penduduknya sangat besar. Ya, setelah itu baru Syafi'i. Itu pendapat Dr. Said Fudah. Nah, ulama-ulama Syafi'i di India ada juga yang di Dagestan. Dagestan itu mayoritas Syafi'i juga. Ada ulama namanya Imam Syarqawi wa Ibnu Qasim. Mereka menghasyiah kitab Tuhfatul Muhtaj.
Ibn Hajar Al-Haytami. Itu Syekh Syarqawi, Asy-Syarqawi Dagestani, asal Dagestan, Syafi'i. Di Mesir juga banyaknya Syafi'i, Maliki. Ada Hanafi juga, tapi paling banyak Syafi'i dan Maliki. Kita kenal para Sunan Wali Songo itu mazhab Syafi'i. Syarif Hidayatullah, ya, Sunan Gunung Jati, itu mengambil sanad ilmu fikih langsung kepada Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori ulama Syafi'i. Begitu juga ada ulama bernama Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Itu mengambil ilmu kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus di Mesir. Walaupun beliau ini kan sebenarnya lahir di India, hijrah ke Zabid, mukim di Mesir, meninggal di Mesir. Namanya Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Itu mengambil ilmu kepada siapa? Kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, juga wafat di Mesir. Ada juga Syekh Abu Bakar bin Salim, itu kan lahir tahun 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Ternyata sering bertukar ilmu lewat surat dengan Syekh Abdul Wahab Sya'rani di Mesir. Karena dua-duanya bermadzhab Syafi'i, murasalat. Jadi sezaman beliau, ya, 919-992. Syekh Abdul Wahab Sya'rani abad 898 lahir, wafat 973. Ya, masih bisa diterima riwayat ini. Nah, ini terkait dengan masalah waktu sholat. Tadi saya katakan mazhab Hanafi itu makmum juga tidak boleh baca Fatihah kalau kita berimam, imam yang baca Fatihah, makmum diam saja untuk mendengar bacaan, baik juga di jahar maupun sholat sir. Kalau Maliki beda, sholat sirnya itu makmum wajib baca, tapi sholat jahar makmum tidak membaca surat Fatihah karena tugasnya mendengar sesuai perintah di dalam Al-Quran. Kan, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu, disuruh apa? Dengarlah, bukan disuruh baca. Nah, ini yang diambil oleh mazhab Maliki. Cuma konsekuensinya kalau mazhab Hanafi, imamnya batal, semua makmum juga batal. Maka disuruh i'adah, mengulang sholat. Nah, kalau mazhab Syafi'i, imam batal, kita masih lanjut. Ada khalifah pengganti di belakang. Bisa melanjutkan, bisa juga niat mufarakah, bisa keluar dari sholat jamaah. Nah, ini pembahasan tentang mawaqitus sholat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi, masih membahas tentang waktu sholat subuh. Berikutnya kita akan bahas. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.